Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat beribadah kembali di tempat ini. Senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya ajak kita untuk bersama teduh sebentar. Kita percaya kita punya Allah yang sanggup, Allah yang selalu menyertai kita setiap musim kehidupan kita. Mari kita terus tetap percaya kepadanya. Kita punya Yesus yang sungguh baik buat kehidupan kita. Mari kita angkat satu pujian, Yesus Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah.
tidak pernah habis buat kami semua Tuhan. Kami mau terus percaya kepadamu Tuhan. Beri hati kami yang baru Tuhan. Persiapkan hati kami untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami siap beribadah pada pagi hari ini di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Oh. Bapak Ibu masih semangat dalam memuji Tuhan? Amin. Mari kita terus percaya kepadanya. Walaupun kita tidak melihat, kita tidak mendengar, tapi Allah sanggup menyediakan setiap kebutuhan kita. Amin. Mari kita nyanyikan Allah sanggup. Pernah dilihat mata, tak pernah didengar.
memberitakan bahwa cinta kasih Tuhan menyertai hidupnya benar-benar sungguh luar biasa. Kami mempersilahkan tempat dan waktu bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi menyatakan cinta kasih Tuhan. Kami persilahkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Terima kasih kesempatan yang diberikan dan puji syukur buat kita semua bisa dipertemukan kembali dan bisa beribadah bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya begitu menikmati apa yang perjalanan di dalam Tuhan, dan hari ini akan saya saksikan betapa Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan saya. Bapak Ibu, kalau minggu kemarin kan kita mendapatkan setiap perjamuan, kita mendapatkan pasti ayat. Saya mau berkata kepada kita semua bahwa jangan pernah kita menyepelekan setiap ayat apapun yang Tuhan sedang berikan kepada kita. Mungkin saat kita bersaat teduh, atau mungkin saat kita mendapatkan dalam perjamuan kudus tersebut kita mendapatkan ayat, kita jangan menganggap remeh, karena betul-betul itu adalah firman Tuhan yang Tuhan sedang mau berbicara kepada kita. Mungkin tentang berkat, mungkin tentang penghiburan, tapi juga suatu saat mungkin kita terima ayat yang berisi tentang teguran. Kita jangan abaikan itu. Kenapa? Karena ayat itu betul-betul berbicara ke dalam hidup saya. Jadi waktu minggu pertama itu perjamuan kudus, Bapak Ibu, saya mendapatkan ayat yang sama dengan suami saya, bukan alamat ayatnya, tetapi isi dari ayat tersebut sama. Saya dapat dari Bilangan 4 ayat 3. Dikatakan Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Dan suami saya mendapatkan dari Mazmur juga, Mazmur 2 ayat 12. Mazmur 2 ayat 12 dikatakan, kalau tidak salah intinya, berbahagialah orang yang dalam perlindungan Tuhan, kurang lebih seperti itu. Jadi sama-sama ayatnya bicara tentang perlindungan Tuhan. Selesai ibadah, saya tanya suami saya, kamu dapat ayat apa? Lalu dia bilang seperti itu. Saya lalu bilang kepada suami saya, ada maksud Tuhan apa ya? Kok kita tuh dapat ayat yang sama tentang perlindungan Tuhan? Saya sampai berkata seperti itu. Tapi sama-sama kita ngetawain karena kita nggak tahu jawabannya apa kan, gitu kan. Oke, setelah itu kami bersiap-siap istirahat dan kami melanjutkan perjalanan pelayanan di Tumiang. Pulang dari Tumiang, Bapak Ibu, kegiatan saya sehari-hari adalah saya membuat jajan untuk saya titipkan ke sekolah-sekolah seperti itu. Nah, ada satu bahan yang kelupaan. Jadi malam itu juga pulang dari Tumiang, saya minta suami saya untuk mengantar ke Pasar Wage beli daun selada. Seperti itu, sepele. Cuma beli daun selada, yang kurang itu saja. Saya berangkat malam-malam sampai di perempatan lampu merah Pasar Wage yang ada pos polisinya itu. Nah, saya melintas karena lampu hijau, tiba-tiba dari arah wetan atau arah timur ada motor yang menerobos lampu merah dan langsung menabrak saya. Intinya seperti itu. Saya jatuh, posisi jatuh terduduk, suami saya juga. Dari posisi motor yang menghadap ke utara, jadi motor menghadap ke selatan. Jadi saya sempat mumbul seperti itu. Terus saya jatuh di tengah jalan. Saya langsung segera mau diangkat sama suami saya, tapi saya kesakitan. Saya tidak bisa berdiri sama sekali. Jadi ada kurang lebih 15 menit saya duduk di tengah-tengah jalan. Baru kemudian akhirnya digotong orang 3 ke pinggir pos polisi itu. Singkat cerita, kemudian saya, Pak Nono dan juga penabraknya langsung dibawa ke UGD Sinarkasih. Karena saya masih mengeluhkan sakit sampai di IGD itu, makanya diputuskan untuk di ronsen. Dan hasil keluar malam itu juga Bapak Ibu, dan saya di ronsen bagian punggung sini, tulang
belakangnya yang di ronsen, dan hasil ronsen menunjukkan baik-baik saja. Dan saat terima hasil itu saya mengingat, saya kan terus ditinggal sendiri, Pak Nono ngurus obat, kemudian ada Bu Elina juga, keluar. Saya saat itu ada momen yang saya ditinggal sendiri di IGD. Di situ saya langsung mengingat ayat itu. Oh, seperti ini Tuhan, apa yang Kau maksudkan dalam ayat yang kuterima dengan suami siang tadi. Saya tahu Tuhan menjauhkan saya dari kefatalan karena Tuhan saat itu juga melindungi saya. Kalau mungkin Tuhan tidak menolong, mungkin akibatnya lebih fatal lagi. Mungkin ada yang patah, tetapi karena Tuhan sudah berjanji melalui firman-Nya bahwa Tuhan melindungi saya dan suami saya percaya Tuhan memberikan mujizatnya dan melindungi saya sehingga saya lepas dari kefatalan, dari luka yang paling fatal sekalipun, sehingga hari ini saya bisa beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara siang hari ini adalah jangan abaikan setiap firman yang Tuhan berikan kepada kita. Karena setiap firman itu sedang berbicara kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan adalah gembala yang baik. Dia selalu berbicara kepada domba-dombanya. Bapak Ibu, kesempatan siang ini juga saya mau terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah mendoakan kami berdua, terutama saya, sehingga hari ini saya sudah bisa berjalan. Dan walaupun masih ada kelemahan, kekurangan, tapi setidaknya saya sudah bisa berjalan dengan baik, ya, tidak di kasur terus. Dan terima kasih untuk dukungan doanya buat Bapak Ibu sekalian jemaat GBS Purwokerto. Terutama saya mau mengucapkan terima kasih buat keluarga Pak Victor yang sudah on the way dari Pasar Cermai langsung meluncur ke Pasar Wage membawa kami ke rumah sakit. Kemudian juga terima kasih untuk Ibu Suci, untuk Bapak Ibu, saudara-saudara juga yang sudah mengirimkan berkatnya logistik. Karena kondisi saya tidak bisa memasak, juga untuk Ibu Mami saya yang sudah tiap hari mau mencuci piring, bawa nasi, bawa lauk. Karena saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya hanya bisa terbaring di tempat tidur, nggak bisa masak, nggak bisa cari makan, GoFood pun susah karena harus jalan. Begitu. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah peduli dengan kami semua. Tuhan baik buat kita semua. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya, kita menyadari bahwa kemurahan Tuhan itu bukan main-main. Janji Tuhan selalu berbicara, baik melalui ayat, baik melalui sesama kita. Tuhan selalu ada untuk kita. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, janjinya selalu terjadi bagiku, bagi kamu, bagi kita semua. Karena
banyak kisah yang kami dengar atas kebaikan itu sama sekali tidak memberikan kami puas, kagum akan Engkau Bapa. Kami selalu terpesona akan Engkau Tuhan. Bapak, sebentar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati Ibu Pendeta Zipora Sutarni yang akan membacakannya, yang akan memberikan firman Tuhan kepada kami. Tuhan kiranya berkati supaya firman yang diberikan boleh merema atas hidup kami, Bapak. Terima kasih Bapak atas genap penyembahan kami pada hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengatur, Engkau yang bekerja. Haleluya, amin. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini, pagi menjelang siang Bapak Ibu sudah 10:30. Saya diperkenan, diizinkan untuk boleh ada di gereja Gebis. Tadi saya datang, saya tanya sama Bu Nono, Bu, B-nya itu apa? Saya kurang begitu paham. Ternyata B-nya itu Bethel, ya, Gereja Bethel Injil Sepenuh. Ya, kalau saya di BT, Gereja Bethel Tabernakel. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Perkenalkan, saya sudah sering bersama dengan Ibu Deborah atau Ibu Lukas Parti, ya Suparti ya, Bu ya. Hampir sama dengan nama suami saya. Nama suami saya Lukas Suprayitno. Kalau Bapak Pendeta senior almarhum, saya juga sebetulnya kenal baik ya. Hanya karena berbeda denominasi jadi enggak begitu akrab, cuma saya kenal, saya tahu ya. Puji Tuhan. Dan pada kesempatan pagi ini, enaknya siang atau pagi ya Pak Ibu sebutannya ya? Pagi ya, masih pagi ya. Ya. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang Bapak Gembala berikan kepada saya. Sebetulnya kami pun ada ibadah tadi pagi ya. Saya puji Tuhan masih berkesempatan untuk bisa memuji Tuhan dan mendengar sedikit firman Tuhan yang disampaikan oleh anak menantu saya. Karena memang kami ada 2 tempat setiap minggu itu. Jadi di Tumia jam 8:30 sampai kurang lebih jam 10. Lalu jam 11 sampai kurang lebih 12:30 itu nanti di desa yang lain ya. Jadi kami dengan anak saya bergantian ya. Jadi kalau 1 bulan ini khotbah di Tumia, anak saya yang di Cindaga. Jadi bergantian ya. Hanya ini hari saya tidak ke Cindaga karena saya ada di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari siang hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kalau saya bertanya kepada Bapak Gembala ya, ketika saya ditelepon, saya memang terus terang tertawa Bapak Ibu. Lalu Bapak Gembala mengatakan, kenapa Bu tertawa begitu? Enggak sih, saya merasa nggak pede aja begitu. Karena saya pelayanan di desa, saya orang desa begitu ya. Lalu Pak Nono bilang begini begitu. Ya sudahlah, ya siap, saya katakan begitu. Dan puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tanya temanya apa untuk gereja di Gebis, saya katakan. Lalu beliau menjawab,
Tuhan gembala yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari tema di tempat ini tentang gembala yang baik, ya, dan saya menambah dari apa yang sudah disampaikan kepada saya. Memang sesungguhnya Tuhan kita adalah gembala yang baik, ya. Dan siang hari ini dari saya, ya, menyampaikan satu tema, bangga punya gembala yang baik. Amin, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi Tuhan memang gembala yang baik, ya, dan kita bangga karena kita punya gembala yang baik. Kita digembalakan oleh pribadi yang menjadi gembala yang baik, ya. Dan mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, mengapa kita harus bangga, ya, dengan status sebagai domba, sebagai anak Tuhan, ya, karena saya katakan kita punya gembala yang baik. Di dunia ini ketika ada seorang punya majikan, punya orang tua, ya, jadi gembala atau dia sebagai seorang yang baik, pasti kita bangga. Lebih-lebih kita menjadi anak Tuhan, kita sebagai domba-domba Tuhan, kita punya gembala yang baik, yang selalu menggembalakan kita, yang selalu melindungi kita, yang selalu menyertai kita. Ya, sampai hari ini kalau kita boleh ada, ini semua karena anugerah Tuhan. Ya, karena berkat gembala kita yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Seperti apa yang disaksikan oleh Ibu Gembala tadi, ya, saya beberapa tahun mengalaminya. Ya, tahun 2018 pulang dari doa ditabrak sepeda motor. Dan saya 3 bulan itu kaki saya yang kanan mengalami bengkak, ya, saya nggak bisa kemana-mana. Lalu tahun 2020, ya, saya juga sama, dari kunjungan mau nyabrang, mau menuju ke tempat lain, ya, ke jemaat yang lain, baru istilah bahasa Jawanya los begini, toto ditabrak dari timur. Ya, ternyata orang tersebut tidak pakai lampu, ya, di jalan utama Sokaraja, Purwokerto. Dan saya punya tanda semua. Ya, tadi saya sampaikan kepada Ibu Gembala, kaki saya kanan tandanya seperti jahitan begitu, ya. Tapi semua itu karena anugerah Tuhan. Tuhan memberikan mukjizat buat saya. Saya harusnya dibedah kaki saya karena bengkak selama 3 bulan nggak sembuh-sembuh, ya, akhirnya waktunya harusnya dioperasi, ya, tanggal 25 bulan apa itu yang lupa saya. Tetapi puji Tuhan, semalam itu saya dikatakan tidur, ya tidur, tidak, ya tidak begitu. Saya tumpangkan tangan saya di atas kaki yang sakit ini dan saya katakan, Tuhan, saya tidak mau kaki saya disentuh oleh medis atau oleh siapapun kecuali oleh tangan Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, ya, pagi-pagi kempes, jadi tidak usah ke dokter, nggak usah dioperasi, ya. Tetapi yang kedua, tahun 2020 ini tandanya di sini, ya, di dagu ini, janggut, ya. Ini ada belean karena ketika saya kecelakaan, saya jatuh, orang bilang tidak tahu berapa puluh meter saya terpental, ya, dan orang mengira saya sudah tidak ada begitu. Tapi puji Tuhan, waktu itu saya bangun, tapi saya nggak bisa jalan. Akhirnya saya dipapah karena kaki ini sakit, ya, nggak bisa untuk jalan. Dan setelah itu saya dibawa ke Dokter Sinar Kasih seperti yang disaksikan oleh Bu Gembala tadi. Saya di IGD, lalu ditunggu sesaat, lalu di rongsen, tidak ada peretaan dan berkaitan dengan tulang, ya. Lalu saya diizinkan pulang. Beberapa hari kemudian muncul di sini darah dengan nanah, ya. Jadi apa namanya? Istilah bahasa Jawanya genjor-genjor gitu, ya. Ya kemungkinan itu kena pengait helm karena begitu jatuh bangun sampai saya mau dibawa ke
rumah sakit ortopedi, ke Margono, waktu itu saya sudah dinaikkan mobil, buka Bapak Ibu. Tapi saya nggak mau, saya nunggu anak saya. Lama saya nunggu di situ, saya nggak mau dibawa kemana-mana, dibawa ke Sinakasi. Ya, helm saya buka, baru beberapa masyarakat di situ, karena saya sejak tahun 77 itu mengadakan ibadah di daerah Sokaraja, ya, Pret Gantil, Sokaraja Kulon, ya. Jadi belakangnya toko kantor obat atau gudang obat kalau tidak salah, kalau mungkin Bapak Ibu tahu. Jadi Yos ke timur sedikit, di sana ada gudang pertigaan. Kalau yang ke arah utara itu menuju ke satu desa Pamijen, ya, dan itu yang ke arah kanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah itu saya merenung, ya, setelah orang-orang pada tahu, lo tante Neto, lo Bu Lukas toh, lo semua, lo setelah saya buka helm baru tahu kalau itu saya gitu. Tadinya helm masih melekat saja, ya. Lalu setelah itu saya pulang, ya, dalam kondisi terlentang di tempat tidur. Saya katakan, Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan masih kasih izin buat saya untuk bernafas, ya, dan semua ini anugerah Tuhan, dan saya harus memberikan lebih dari apa yang ada pada saya, yaitu hidup saya segenap kemampuan saya untuk Tuhan, karena Tuhan masih beri kesempatan buat saya, ya. Ada beberapa orang luar, bukan jemaat tapi kenal dengan kami, bekas jemaat juga, memberitahukan, lah, syukurlah, alhamdulillah tante, ya, masih diberi kesempatan, tidak terjadi apa-apa. Padahal yang kecelakaan di situ biasanya kalau tidak kakinya patah, meninggal. Tapi syukurlah, alhamdulillah, tantenya orang apa-apa, begitu Bapak Ibu. Jadi itu yang saya syukuri, ya. Dan saya merasa bahwa ini satu kesempatan untuk saya harus memberikan hidup saya, kemampuan saya, keberadaan saya, ya, yang lebih dari waktu-waktu yang lalu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sedikit kesaksian tentang keberadaan saya beberapa tahun yang lalu. Dan puji Tuhan, sampai hari ini saya juga tetap menggunakan kendaraan sendiri kemana-mana. Kadang diomong, dah wis tuwa gawe bagari tengok-tengok nang rumah gitu ya. Tahu tengok-tengok ya Bapak Ibu ya, gak tinggal diam di rumah gitu ya, ngurusi putune. Loh, aku ki panggilannya bukan ngurusi putune, tidak berarti tidak mau ngurusi cucu ya. Tapi panggilan saya ini untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan. Dan selagi saya masih kuat, selagi saya masih bisa, selagi saya masih mampu, ya saya akan menggunakan seluruh keberadaan saya untuk saya boleh mengabdi kepada Tuhan sampai akhir hidup saya. Ya, waktu itu ditinggal oleh suami, ya, masih agak muda. Kalau saya menuruti keinginan daging, ya, saya menikah lagi, sudah bebas dari tugas untuk penggembalaan. Tetapi saya kembalikan kepada Tuhan. Tuhan, hidupku sudah aku berikan untuk Tuhan. Dan kalau saat ini, ya, Tuhan masih memberi kesempatan untuk saya akan terus mengabdi kepada Tuhan sampai akhir hidup saya. Dan itu saya sampaikan kepada jemaat. Ya, di 3 jemaat saya katakan, doakan saya supaya saya dimampukan oleh Tuhan dan saya boleh menghabiskan waktu dan hidup saya untuk Tuhan. Wah, kalau diceritakan begitu banyak hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya selama kurang lebih mungkin dari tahun 97 ya sampai sekarang. Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan buat saya untuk boleh ada seorang diri, ya pasti dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, ya, seorang diri dalam arti saya tidak cari pendamping lagi, begitu ya. Maaf, bukan lagi pamer, ya. Tetapi ada beberapa orang, ada beberapa hamba Tuhan yang ingin hidup bersama dengan saya dan seterusnya sampai kepada jemaat juga. Saya katakan maaf, ya. Saya bukan ingin mencari kesenangan sendiri, ya. Tetapi saya sudah berkomitmen di hadapan Tuhan bahwa saya akan menghabiskan waktu dan hidup saya
untuk Tuhan dan juga untuk keluarga saja ya. Jadi saya memang sudah ambil satu tekad seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi itulah sedikit ya kesaksian dari hidup saya sejak ditinggal suami tahun 1997 sampai saat ini. Tuhan selalu menolong saya, memberikan kekuatan saya walaupun harus berliku-liku perjalanan yang saya alami. Dan itu saya rasakan karena ada Tuhan sebagai gembala yang baik, yang selalu menyertai, yang selalu mendampingi, walaupun kadang-kadang Tuhan izinkan seperti yang Ibu Gembala alami, yang seperti saya alami. Ya, ketika saya jatuh, orang bilang, ya tetangga ini yang tidak seiman mengatakan, jarene ya Bu Lukas, padahal ya sekarang gereja, sekarang doa, sekarang cari Tuhan. Kenapa pulangnya harus ditabrak begitu ya? Terus ketika saya pulang dari besuk, ada rekan hamba Tuhan juga yang mengunjungi saya dan berkata, ya kalau dipikir memang aneh ya. Katanya Tuhan menyertai, katanya Tuhan melindungi. Nah ini kan bukan dolan dari kunjungan jemaat. Ternyata ya semua itu sudah seizin Tuhan, dan Tuhan ada maksud atas hidup saya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya akan mengajak untuk bersama-sama kembali ya merenungkan sebagian firman Tuhan ya tentang bangga punya gembala yang baik. Dan kita semua mengenal Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saya mendasari dengan satu ayat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-95. Kitab Mazmur pasal yang ke-95 ayat yang ke-7. Saya akan mengajak untuk merenungkan dalam satu pasal kitab Mazmur pasal yang ke-95 tersebut. Ya, namun sebagai ayat awal ya atau ayat emasnya saya ambil dalam ayat yang ke-7. Mengapa kita bangga punya gembala yang baik? Karena Dia sudah menggembalakan kita, menyertai kita, menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita sampai hari ini. Bapak Ibu yang tahu sendiri, sejak tahun kapan Bapak Ibu percaya Tuhan? Bagaimana sampai saat ini? Adakah kita merasa bahwa dengan kekuatan saya sendiri, dengan kemampuan saya sendiri, saya berjalan mengiring Tuhan? Ataukah kita merasa bahwa ada Tuhan sebagai gembala yang baik yang selalu ada buat kita semua? Kitab Mazmur pasal yang ke-95 ayat yang ke-7. Yang pertama akan kita baca ayat tersebut. Mazmur pasal 95 ayat yang ke-7, kita baca bersama-sama ayat tersebut. Mungkin ada di LCD sudah ada, dan saya menggunakan Alkitab. Saya memang lebih cenderung membawa Alkitab kemana-mana daripada membawa HP. Namun tidak berarti untuk jemaat di sini saya melarang, tidak. Monggo buka HP Bapak Ibu Saudara, buka Alkitab saudara ya. Kalau tidak merasa tidak perlu membuka Alkitab, tidak perlu membuka HP, ya monggo. Kita akan lihat tulisan yang ada di depan. Pada hitungan yang ketiga, kita sama-sama membaca dan mengaminkan bersama-sama ayat tersebut. 1, 2, 3. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Amin. Ya, pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Titik. Ya, atau di situ ada tanda seru. Ya, jadi ini satu kebenaran yang saya terima ketika saya mendapatkan jawaban dari Bapak Gembala di tempat ini. Saya katakan temanya apa Pak? Ya, saya dalam setiap bulan punya tema ini untuk khotbah di Cidaga, punya tema ini untuk ibadah di Tumiang. Saya katakan begitu. Lalu Bapak Gembala mengatakan dalam bulan ini atau
mungkin dalam 1 tahun ini saya punya tema Tuhan Gembala yang baik. Ya, dan di sini saya menuliskan dalam catatan saya, Tuhan Yesus Kristus adalah Gembala yang baik. Mengapa saya harus bangga ya dengan Gembala Tuhan Yesus Kristus yang baik? Karena didasari ayat yang ke-7 dalam kitab Mazmur, ya, penulis surat Mazmur ini memberitahukan kepada kita bahwa Dialah Allah kita. Kalau kita melihat diri kita, siapa kita sebetulnya? Kita adalah orang berdosa. Kita sebetulnya tidak layak, tidak pantas ya untuk digembalakan oleh Tuhan Sang Pencipta semesta alam ini. Tetapi karena kasih-Nya buat kita, Dia mau menggembalakan kita. Dengan satu ungkapan ayat yang ke-7 tadi mengatakan, sebab Dialah Allah kita. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita punya Allah yang menjadi gembala yang baik. Ya, bukti bahwa Dia gembala yang baik, ayat tadi mengatakan, kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau kita baca di ayat-ayat yang lain, kitab Mazmur, kitab Injil Yohanes, Tuhan Yesus menyatakan, aku gembala yang baik. Ketika Dia sebagai gembala yang baik, Dia bertanggung jawab penuh ya untuk memperhatikan domba-dombanya, untuk memperhatikan gembalaannya. Nah, saya kira itu yang selama ini kita alami dan kita rasakan. Di sini dikatakan selanjutnya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Tidak terasa, dan memang Allah adalah roh, ya. Tidak bisa kita lihat Dia seperti ini wujudnya, ya. Maaf dikata, mungkin seperti Bapak Gembala atau mungkin seperti tadi pemain musik, ya, wujud dari Gembala agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak bisa lihat seperti apa wujudnya, karena memang Dia roh, ya. Nah, karena Dia roh tidak bisa dilihat dengan mata jasmani kita, maka Allah yang punya inisiatif bahwa saya, kami, aku, gitu ya. Tuhan kan selalu menyebut dirinya aku harus menjadi manusia. Allah sendiri yang punya inisiatif supaya aku bisa dikenal oleh umatku, supaya aku bisa dikenal oleh domba gembalaanku. Aku harus menjadi manusia. Dan manusia bukan seperti kita bisa berdosa, tetapi manusia Yesus Kristus adalah manusia yang suci, manusia yang sempurna. Dan itu telah terbukti selalu ada buat kita semua sampai hari ini. Jadi saya katakan tidak terasa bahwa ternyata Dia itu selalu menggembalakan kita, selalu menuntun kita, selalu membimbing kita. Karena kita harus bangga. Ya, saya bangga, saya bersyukur ya, karena saya orang yang seperti ini ya, Tuhan memberikan kepercayaan untuk boleh menggembalakan ya beberapa orang, beberapa jemaat yang Tuhan percayakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita pun juga harus demikian. Saya bangga kalau saya harusnya menerima hukuman. Kalau saya harusnya tidak ada jaminan, kalau saya harusnya tidak punya pengharapan dan kepastian untuk ada bersama dengan Tuhan. Tetapi Allah di dalam pribadi Yesus Kristus ya telah memberikan pengharapan buat kita sebagai domba-domba gembalaannya, sebagai domba-domba yang selalu dituntun dengan tangan kanannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian terakhir tadi dikatakan, pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, ya nanti kita baca ya, ayat yang ke-8 di sana dikatakan,
janganlah keraskan hatimu. Itu nanti sambungannya. Ya, puji nama Tuhan. Saat ini kita sudah mendengar akan suara Tuhan. Maaf, walaupun melalui saya, tetapi saya membacakan apa yang ada di dalam Alkitab. Ya, jadi ini bukan rekaan saya, ya, atau kehendak saya, tetapi ini firman Tuhan bahwa Allah kita, Dia itu Allah kita. Kita ini adalah umat gembalaannya. Kita adalah kawanan domba yang dituntun dengan tangannya. Dituntun dibawa kemana? Kalau kita melihat YouTube, mendengar YouTube, ya Bapak Ibu, saat-saat ini banyak orang yang mengejek, menghina, ya, tentang gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tidak mengapa, ya, biarlah itu tidak menggoyahkan iman kita, biarlah itu tidak mempengaruhi iman kita. Kita boleh tetap percaya, kita boleh tetap kokoh, kita boleh tetap teguh bahwa Dia adalah Allah kita. Dia adalah gembala yang baik buat kita, yang selalu ada buat kita semua. Amin. Kita harus yakin akan hal tersebut. Ya, orang lain tidak mau percaya, tidak mau mengakui, ya silakan, itu hak mereka. Tetapi saya, kita semua yang ada di tempat ini sedang jemaat, mari kita yakin. Dan saat ini kita sudah mendengar suaranya, dan biarlah suara Tuhan itu boleh terus kita dengar, kita pegang janjinya buat kita, bahwa Dia akan menjadi gembala agung kita. Sampai kapan? Sampai Dia datang kembali. Kalau Tuhan izinkan kita ada sampai Tuhan datang. Kalau tidak, kita harus yakin bahwa Tuhan selalu ada buat saya sampai saya dipanggil oleh Tuhan. Ya, jadi komitmen tekad ini harus ada pada kita. Ya, puji nama Tuhan. Apa tanggung jawab kita sebagai domba gembalaannya, sebagai kawanan domba yang dituntun oleh Tuhan? Ya, kalau Tuhan Yesus gembala yang baik bertanggung jawab atas kehidupan kita, sampai hari ini kita ada, kita boleh tetap percaya, kita boleh melakukan apa saja, itu semua karena berkat Tuhan sebagai gembala yang baik. Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Bukan hanya yang ada di bumi ini saja yang menjadi kebutuhan jasmani kita, tetapi sampai kebutuhan yang akan datang pun Dia sudah menyediakan buat kita. Ini tanggung jawab gembala yang baik. Ya, demikian juga kalau kita punya orang tua yang baik, pasti bertanggung jawab atas semuanya. Kebutuhan kita diperhatikan, dicukupi. Masa depan kita juga, kalau orang tua kita ada, ya, mesti dicukupi, diadakan. Betul apa enggak Bapak Ibu? Ya. Jadi orang tua yang baik, ya, ketika mungkin punya anak 1, 2, 3 dan seterusnya dipikirkan. Anakku sudah setiap tahun dia harus punya ini, punya itu, dan lain sebagainya. Ada seorang jemaat Tuhan, ya memang mungkin karena ada, ya, sehingga walaupun anaknya sudah pada bekerja, sudah keluarga, sudah mapan, orang tua ini tidak mau tinggal diam. Orang tua bekerja keras. Ya, orang tua memikirkan semuanya, rumah dibuatkan, mobil dibelikan, segala ada satu orang yang seperti ini, ya. Dan itu menunjukkan bahwa dia adalah orang tua yang baik. Ternyata bukan hanya sejak kecil sampai dewasa diperhatikan, bukan hanya itu saja, tetapi sampai untuk kedepannya, rumah dan lain sebagainya itu kan kebutuhan sebetulnya. Untuk anak yang sudah keluarga tidak perlu dipikirkan orang tua, tetapi karena orang tua ini orang tua yang baik, ya, sehingga dia memikirkan sampai ke situ. Ya, monggo, itu haknya orang tersebut, ya. Kita juga harus yakin bahwa Bapak kita, Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, sudah bertanggung jawab atas kehidupan kita semenjak kita lahir sampai hari ini. Dia selalu ada buat kita. Entah yang percaya atau tidak, yang tidak percaya ya memang tidak merasakan.
Jadi tidak bisa berkata bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Tetapi bagi kita yang percaya, kita meyakini bahwa Dia adalah gembalaku yang baik. Nah, ini tanggung jawab Tuhan Yesus. Nah, sekarang tanggung jawab kita apa? Kepada Tuhan. Ya, ayat yang ke-6. Tanggung jawab kita. Ayat 6. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Amin. Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, ini tanggung jawab kita. Ya, sebagai anak, sebagai domba, sebagai gembalaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang baik, anak nggak mungkin menganggap remeh, menyepelekan. Anak pasti berusaha bagaimana saya bisa menyenangkan bapak saya, bagaimana saya menghormati bapak saya, bagaimana saya membalas kebaikan dari bapak saya. Betul demikian Bapak Ibu? Saya kira demikian ya. Dan sekarang tanggung jawab kita, setelah kita tahu Dia adalah sebagai gembala yang baik, dikatakan ada seruan yang mengatakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah Dia, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Tanggung jawab saudara, tanggung jawab kita. Setelah kita tahu bahwa Dia adalah sebagai gembala yang baik, kita bangga dengan Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan tanggung jawab kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan seperti pada pagi hari ini. Ini sebagai bentuk tanggung jawab kita. Ya, coba kalau kita nggak punya tanggung jawab kepada Tuhan, lah yang penting aku percaya ya sudah. Satu jemaat Tuhan karena teman ya. Jadi ketika kami masuk di Purwokerto sekitar tahun 76 setelah menikah, 1 bulan ada di rumah, lalu kami berangkat ke Purwokerto berdua ya, ditempatkan di Sidaboa sampai hari ini oleh almarhum Bapak Pendeta Filipus Budi Prayitno ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu itu kami diizinkan untuk melayani jemaat Tuhan di Sidaboa. Ada beberapa keluarga, 2 keluarga kalau tidak salah. 2 keluarga itu tidak lengkap. 1 suami istri, ada anak, ada cucu. Tapi dengan berjalannya waktu karena dewasa menikah dengan orang yang non Kristen sehingga hilang semua. Ya, tinggal suami istri. Setelah suaminya dipanggil Tuhan, istrinya pamitan. Lalu yang satu lagi hanya suaminya saja, karena dia ingin menjadi pemimpin di desa Sidaboa, ya, dia mencalonkan diri sebagai kepala desa. Padahal dia bukan orang yang aktif di situ, bukan penduduk situ. Ya, kami sudah mengingatkan waktu itu begini. Lah, pengen coba gitu ya, sama suami saya pengen coba gitu. Ya, monggo kami doakan, ternyata gagal, tidak jadi. Ya, dan sewaktu dia baru mulai mencalonkan diri itu sudah tidak beribadah pada Tuhan, ya, karena mungkin beranggapan kalau aku jadi orang Kristen mungkin aku nggak akan dipilih oleh masyarakat, karena masyarakat di Sidaboa, di desa Sidaboa itu tidak ada orang Kristen, ada orang Katolik, ya, dan akhirnya ya sudah tinggal 1 keluarga ini tadi yang masih suami istri, anaknya, cucunya sudah pada meninggalkan Tuhan karena sudah pada menikah. Ya, tinggal suami istri. Begitu suaminya meninggal, dia pamitan, kembalikan Alkitab, mengembalikan buku nyanyian. Dia mengatakan, tante maaf, saya tidak bisa melanjutkan untuk ke gereja, untuk ikut Tuhan Yesus. Kenapa? Saya sudah kasih tahu macam-macam, ya, tapi tekadnya, ya, kemauannya ingin meninggalkan. Ya, monggo, saya sudah tidak punya hak, ya. Dan akhirnya tutuplah desa Sidaboa, gereja yang kami tempati tahun 94. Ya. Namun sebelum itu saya sudah ada pelayanan di Tumian, sudah ada pelayanan di Sukaraja. Jadi
ya boleh dibilang kecil hati, merasa gagal, tetapi saya tetap optimis bahwa saya bersama Tuhan. Di mana Tuhan sudah panggil saya, Tuhan pasti akan memberkati saya. Di mana Tuhan putus, saya akan tetap ke sana. Saya katakan begitu. Ya, akhirnya dengan berjalannya waktu, ya sampai hari ini, walaupun Sidabua tutup, ya masih ada 3 pelayanan kecil-kecil, ya di Tumiyang, lalu di Sokaraja. Waktu itu di Ropel 1 hari itu penuh, pagi, siang, sore. Hanya berjalan beberapa bulan nggak mampu tenaga saya. Ya, dengan pengerja ini belum jadi menantu, ya, yang sekarang jadi menantu saya belum jadi menantu, ya. Waktu itu nggak mampu saya. Akhirnya dirubahlah yang pretganten itu hari Kamis saja, 1 minggu sekali. Ya, saya ngobrol dengan jemaat dan jemaat bilang terserah sama tante. Semampunya, sebisanya tante, dan saya ambil satu keputusan, ya di Pretgandel hari Kamis sore, ya. Lalu Tumiyang dan Cindaga itu karena sejalur, jadi saya ambil 1 hari pagi dan siang. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tanggung jawab saudara dan saya kepada Bapak Gembala kita yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Mari datang kepada Tuhan, sujud kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Bahkan di sana dikatakan berlutut di hadapannya, karena Dialah yang menjadikan kita. Saudara dan saya dicipta itu bukan tanpa tujuan. Allah punya tujuan supaya hidup saudara, hidup saya tunduk, sujud, menyembah pada Tuhan. Banyak orang yang tidak tahu Tuhan mencipta saya itu apa tujuannya. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita pasti yakin dan tahu bahwa saya dicipta Tuhan supaya melalui kehidupan saya boleh menjadi berkat bagi banyak orang, boleh menyenangkan hati Tuhan dengan cara kita datang kepada Tuhan, sujud kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mendengar suara Tuhan, mendengar pesan-pesan Tuhan, mendengar tuntunan dan bimbingan Tuhan. Sebab kalau kita tidak punya penuntun, tidak punya pembimbing, kita akan menjadi liar. Kita akan mengikuti kehendak kita sendiri, keinginan kita sendiri. Walaupun mungkin kita beragama, tapi kalau tidak ada yang membimbing, tidak ada yang menuntun, tidak ada yang menggembalakan, kita pasti akan menjadi orang yang liar. Kepengennya mengikuti kehendak sendiri, keinginan sendiri. Ya, salah satu contohnya, kadang ini di tempat saya sih, di sini saya berharap tidak ada. Ya, sudah ngerti waktunya minggu harusnya beribadah kepada Tuhan, dipergunakan untuk yang lain. Digunakan untuk kondangan, digunakan untuk rekreasi, digunakan untuk kemana-mana. Tepat atau tidak Bapak Ibu kira-kira ini? Tidak tepat. Apalagi kalau dibilang cuma 1 minggu sekali. Harusnya sebagai orang yang merasa menyadari, ya, bahwa saya ada. Ini berkat gembala baik Tuhan Yesus Kristus yang selalu menggembalakan saya, memperhatikan saya, yang selalu menuntun, membimbing saya. Saya punya tanggung jawab setiap hari Minggu saya harus ada di rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, untuk mendengar suaranya, supaya kita jelas kemana arah perjalanan kita. Tanpa ada yang membimbing, orang pasti akan tersesat. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang perlu kita lakukan? Setelah kita bertanggung jawab kepada gembala kita yang baik, ya, apa yang harus kita lakukan? Bagian yang pertama, ayat 1 sampai ayat 2, merupakan ajakan dari pemazmur buat kita semua pada pagi hari ini. Mazmur pasal yang ke-95 ayat 1 dan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Ajakan, ya, sebagai tanggung jawab kita datang. Seperti pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita punya tujuannya apa? Untuk mengeluhkan Tuhan, Allah kita sebagai gembala yang baik. Karena itu pemazmur mengajak kita pada pagi hari ini, ya, supaya kita datang kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan, ya, bukan hanya untuk ketemu dengan teman, dengan keluarga dan lain sebagainya. Tetapi saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini, kedatangan kita sebagai tanggapan, sebagai tanggung jawab kita untuk masuk, ya, menghadap Tuhan, tidak ada lain adalah bersorak-sorai, memuji, memuliakan Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, ini yang harus kita lakukan, ajakan dari pemazmur, dan mari ini kita tanggapi. Karena kita merasa Dia sebagai gembala yang baik, yang sudah menolong saya sampai hari ini, sudah memberkati saya sampai hari ini. Saya bertanggung jawab untuk datang kepada Tuhan, sujud menyembah Tuhan dengan satu bukti, dengan satu wujud yang lain, yaitu bersorak memuliakan Tuhan sebagai gunung batu keselamatan kita. Menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak bagi Tuhan dengan bermazmur. Itu satu aturan, ya, buat kita orang percaya. Jadi kalau mungkin ada gereja-gereja yang mengajak atau mempunyai aturan lain, yang penting tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya, kenapa saya katakan demikian? Karena ada gereja setan. Ya, ini kan sudah namanya gereja, tapi gereja setan. Kira-kira menurut pandangan Bapak Ibu, kalau namanya gereja setan ini di dalamnya isi aturan ibadahnya kira-kira seperti apa, Bapak Gembala? Ya, menghujat Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, dan lain sebagainya. Hal-hal yang tidak baik itu apa tuh, Bu Lukas? Ya, Bu Sipora, nama saya itu aslinya Sipora Sutarni, lalu nama baptisnya Sipora. Kalau saya dipanggil Bu Lukas itu karena suami saya namanya Lukas, ya. Jadi yang sering baik di lingkungan, di mana-mana, biasa saya dipanggilnya Bu Lukas. Ya, ada yang karena sudah tahu nama saya aslinya dipanggil Ibu Sipora. Ya. Hal-hal yang tidak baik itu seperti apa sih, Bu Lukas? Apa sih, Bu Sipora? Ya, namanya ajaran gereja setan. Beberapa tahun yang lalu sudah kita dengar, dan kalau tidak salah saya pas buka YouTube, di sana ada gereja setan. Begitu ya, Bu, ya, mungkin ya, Pak Gembala, ya. Ada muncul lagi gereja setan. Namanya aja setan. Iblis, penyebab, pembuat manusia jadi tidak mengenal Tuhan, terpisah dari Tuhan, ya, pada zaman Adam dan Hawa. Jadi gak akan melakukan hal-hal yang baik. Karena itu kalau pada pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, kita diajak oleh firman Tuhan melalui pemazmur ini, mari, ya, menghadap Tuhan, sujud kepada Tuhan dengan bersorak-sorai kepada batu gunung kita, kepada gunung batu keselamatan kita, menghadap wajah Tuhan dengan bersyukur dan dengan sorak-sorai dan mazmur. Jadi apa yang kita lakukan ini merupakan satu perintah Tuhan, dan itu tepat ketika kita melakukan. Makanya di dalam gereja, ya, kita diajak bersorak, kita diajak mengangkat tangan, kita diajak untuk melompat-lompat dan lain sebagainya. Itu memenuhi firman Tuhan.
Walaupun ada gereja-gereja yang ketika memuji Tuhan, diam saja. Saya memberitahukan kepada jemaat, gereja kita ini gereja Bethel Tabernakel, alirannya aliran Pantekosta, jadi tidak kebatinan. Makanya kalau Bapak Ibu pemimpin mengatakan mari kita sembah Dia, ya mari arahkan hati, arahkan pikiran kita, fokus kepada Tuhan bahwa saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita dan kita menyuarakan Engkau baik, Engkau mengasihi kami, Engkau dan lain sebagainya. Seperti yang tadi kita lakukan, seperti itu. Ya, jadi kalau hanya dia tidak berarti tidak benar. Oh, kalau gereja yang tidak menyuarakan penyembahan berarti itu tidak baik, tidak. Ya, tapi kita belajar untuk memahami sesuai dengan ajaran Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat pada bagian yang kedua, yaitu kalau yang pertama tadi kita diajak untuk bersorak, datang kepada Tuhan, untuk bersorak, untuk memuliakan Tuhan, untuk bersyukur. Dan yang kedua, kita diberitahu oleh Tuhan melalui pemazmur. Apa pemberitahuan Tuhan kepada kita? Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Mazmur 95 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Kita baca sama-sama. Kenapa saya selalu mengajak baca bersama-sama? Supaya ketika kita membaca Alkitab, ya ayo sama-sama. Nanti tidak ada untuk yang lain. Ya, dalam arti mungkin ngantuk, mungkin main HP, mungkin dan lain sebagainya. Ngerti yang saya maksud ya Bapak Ibu ya? Puji Tuhan. Mari kita baca sama-sama ayat 3 sampai ayat yang kelima. 2, 3. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Bagian yang kedua ini pemberitahuan. Kita diberitahu bahwa kita ini punya Allah yang besar. Mungkin ada yang bertanya, sebesar apa Bu Lukas? Sebesar apa Bu Sipora? Ya, kalau semesta alam ini adalah Dia yang mencipta. Bahkan dikatakan ketika dengan Daud, kamu mau membangun rumah seperti apa? Bumi ini tumpuan kakiku. Jadi kita tidak bisa mengatakan Allah yang besar itu sebesar seperti siapa? Tidak bisa digambarkan. Yang jelas Dia adalah besar, ya. Lalu Dia adalah Raja yang mengatasi segala Allah. Berarti Dia mungkin, kalau boleh saya katakan, ya sudah, tidak bisa digambarkan. Betul ya Pak Pendeta ya? Namanya besar itu sebesar apa ya? Kalau saya ya mungkin Bu Sipora itu yang kayak apa sih orangnya dan lain sebagainya, ya seperti itulah. Gitu ya. Mungkin badannya segini dan lain sebagainya, itu bisa digambarkan manusia. Tetapi Allah kita tidak bisa digambarkan. Walaupun dikatakan Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Di dunia ini banyak Allah Bapak Ibu. Jangan sampai kita salah untuk mengerti, memahami Allah kita yang besar. Di luar kita orang mengatakan, ya Yesus itu manusia. Kenapa orang Kristen menyembahnya? Orang Kristen bukan menuhankan manusia. Yesus Kristus walaupun tidak pernah menyatakan aku Tuhan, sembahlah aku. Walaupun ada kan beberapa ayat yang mengatakan, tetapi dalam perhitungan mengatakan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak pernah ada, tidak pernah lihat dan lain sebagainya, ya selalu ditentang akan ketuhanan Yesus Kristus. Tetapi kita semua yakin dan percaya bahwa Dia adalah jelmaan Allah yang tidak kelihatan. Ditulis dalam kitab Ibrani dan dalam kitab Kolose.
Yesus Kristus adalah wujud Allah yang tidak kelihatan. Jadi kita tidak bisa menggambarkan besarnya itu seperti apa. Kalau rumah atau gedung mungkin sebesar seperti apa yang paling besar gedung di sini? Rita Mall, ya, atau mungkin Rita Pasaraya atau enggak. Allah kita itu tidak bisa digambarkan, tetapi dia bisa disebut dia adalah Allah yang besar. Dia raja yang besar yang mengatasi segala Allah yang ada di dalam dunia ini. Bahkan di sana dikatakan bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, karena dia yang mencipta. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Ayat yang kelima, kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Jadi jelas dari sini Allah kita di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus yang baik, dia adalah Allah yang besar. Dia yang mencipta semesta alam ini, termasuk saudara dan saya. Amin. Saudara dan saya dicipta pada hari yang keberapa? Keberapa? Manusia dicipta oleh Tuhan pada hari keberapa? Hari ke-6. Pintar semua. Ya, maaf, bukan berarti saya pintar lalu ngetes, enggak. Ya, saya kepengen membangkitkan ingatan kita bahwa kita ini dicipta oleh Allah menurut rupa dan gambar Allah, kata kitab Kejadian. Puji nama Tuhan. Jadi kalau kita adalah anak Allah, kita adalah domba gembalaannya. Ayat lain mengatakan bahwa kita adalah ahli-ahli warisnya Tuhan. Segala yang ada di surga dan di bumi, dia yang punya, dan kita sebagai anak-anaknya, kita juga memilikinya. Inilah kelebihan kita, inilah janji Tuhan, inilah yang diberitahukan kepada kita. Ya, kalau kepercayaan lain masih tanda tanya. Kemana kita setelah meninggalkan dunia ini? Tidak ada kepastian. Tetapi bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala agung, sebagai gembala yang baik, dia bukan hanya memperhatikan yang sekarang di dunia ini saja, tetapi yang akan datang pun dia sudah sediakan buat kita. Amin. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, jangan gelisah, jangan susah hati. Inilah janji Tuhan buat kita. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita responi pemberitahuan Tuhan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang besar. Dan sepatutnya lah sebagai Allah yang besar kita hormati Dia, kita junjung tinggi Dia, kita agungkan, kita muliakan Dia. Puji nama Tuhan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, dilarang. Kalau yang pertama diajak, yang kedua diberitahukan. Diajak oleh siapa? Diajak oleh pemazmur. Untuk apa? Untuk mengetahui, untuk mengerti bahwa Allah kita harus kita puja, kita puji, kita sembah. Alasannya yang kedua, kita diberitahu bahwa Allah kita itu besar, dan kalau Dia besar, ya, Dia bertanggung jawab, dan kita juga punya tanggung jawab untuk kita boleh menghargai, menghormati Dia. Karena Dia yang mencipta semesta alam ini. Yang ketiga, dilarang. Dilarang apa? Dilarang melakukan apa? Dilarang untuk berbuat apa? Ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu sedikit lagi. 2, 3. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangku mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk
ke tempat perhentianku. Amin. Ini larangan. Larangan apa? Untuk tidak mengeraskan hati. Ketika kita sudah mendengar, ketika kita sudah tahu ya bahwa Allah kita gembala yang baik, Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Pagi hari ini, waktu-waktu yang lalu dan yang akan datang, selagi kita masih ada kesempatan nafas hidup dan selagi kita menghormati Dia, mengerti, menanggapi, menyikapi dengan sikap yang baik tentang Tuhan yang baik, kita datang memuliakan Tuhan, kita pasti akan selalu mendengar suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu tidak mungkin akan menyesatkan kita, akan membuat kita kesasar. Tetapi suara Tuhan itu akan mengarahkan kita, membawa kita untuk kita mengikuti jalannya, untuk kita mengikuti kehendaknya, sehingga kita akhirnya tidak ditolak seperti bangsa Israel pada waktu itu. Ini bicara tentang bangsa Israel sebagai umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Makanya ayat tadi mengatakan ya bahwa ketika kita pada hari ini, ayat 7 bagian akhir, sekiranya kamu mendengar suaranya, lihat itu lanjutannya, janganlah jadi dilarang. Sebab kalau tidak ada larangan, ya tidak usah bangsa Israel lah, kita aja ya sebagai apa, ya sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, ya sebagai jemaat, sebagai domba Tuhan. Ketika tidak ada tanda larangan, ya sedang ada tanda larangan aja kadang-kadang kita terabas, kita terjang, seperti peristiwa yang terjadi menimpa untuk gembala dan bapak gembala pada minggu yang lalu. Karena lampu merah diterjang, larangan tapi diterjang, hingga diterobos saja, mengakibatkan orang lain menderita. Lah, kita melihat di sini bagaimana Tuhan sampai berkata kepada bangsa Israel, ya, yang ayat yang ke-9, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, memuji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 40 tahun itu bukan waktu yang pendek, ya. Setelah mereka keluar dari negeri Mesir, ya dituntun oleh Musa. Kenapa kok harus diputar-putarkan atau berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun? Karena Tuhan ingin mengetes mereka. Adakah mereka tetap bergantung mengandalkan Tuhan, ataukah ya mereka hanya ingin sesuatu yang kelihatan? Ya, karena waktu mereka di padang gurun, minta daging diberi daging, minta roti diberi roti, minta air dihadirkan air, dan seterusnya. Apa yang mereka alami, apa yang mereka lihat tidak pernah diingat. Karena itu Tuhan berkata, ya 40 tahun aku jemu dengan angkatan ini. Kenapa gak sadar gitu loh, gak mengerti, gak memahami. Iya ya, Tuhan kan sudah menuntun aku, membawa keluar aku dari negeri penindasan yang sangat tidak menyenangkan. Dan sekarang aku dibawa, harusnya hanya beberapa hari saja menuju ke negeri Kanaan. Tetapi kenapa diputar-putar di padang gurun sampai 40 tahun? Tuhan ingin menguji. Nah, kadang Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita juga mengalami hal yang sama. Namun biarlah dengan melalui apa yang kita baca firman Tuhan di siang hari ini, ketika kita sudah mendengar firman-Nya, jangan keras kepala. Ya, saya bersyukur Tuhan begitu baik buat saya. Tuhan mengasihi saya. Tuhan baik buat saya. Dia sudah menggembalakan saya sekian lama setelah saya ikut Tuhan dan lain sebagainya. Dan saya harus merespon, saya harus menanggapi, saya harus punya tanggung jawab kepada Allah, Tuhan, gembala yang baik. Datang sujud, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan seterusnya. Saya tidak mau mengeraskan hati. So, kalau kita mengeraskan hati terus mengikuti keinginan kehendak diri sendiri, maka kita akan mengalami hal yang seperti dialami oleh bangsa Israel. Tuhan sampai berkata, aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke negeri perjanjian.
Saya kira jemaat Tuhan yang ada di sini nggak ingin. Kita semua ingin masuk ke negeri perjanjian yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Amin. Yaitu kerajaan surga yang penuh dengan kemuliaan. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada siang hari ini sebagai satu kesimpulan, kita perlu bangga karena kita punya Tuhan sebagai Allah, sebagai gembala yang baik. Dia bukan saja untuk mati buat kita, tetapi dia selalu ada buat kita sampai hari ini. Tiap hari kita merasakan bagaimana Tuhan menyertai kita, melindungi kita, memberkati kita. Walaupun kadang ya penyertaan, perlindungan Tuhan itu Tuhan izinkan mengalami hal-hal yang tidak enak. Contohnya mengalami kecelakaan, mungkin mengalami kesulitan, hal ekonomi dan lain sebagainya. Saya kira itu hanya merupakan satu proses saja. Ujian sampai di mana ketika kita sudah menyandarkan, menggantungkan hidup kita sepenuh kepada gembala yang baik, adakah kita benar-benar terus berharap mengandalkan Tuhan, ataukah hanya pada waktu kalau kita mengalami kesusahan, kesulitan saja? Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bangga kita punya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi gembala kita yang baik. Dia mengajak kita untuk sujud menyembah Dia, bersorak-sorai memuliakan Dia. Dia memberitahukan bahwa Dia itu Allah yang besar dan layak. Kalau kita umatnya yang sudah dipilih, dipanggil, ya dipanggil lalu dipilih menjadi umat pilihan Allah, tidak ada alasan untuk kita tidak sujud, untuk kita tidak memuliakan Tuhan dengan sorak-sorai, dengan segala kemampuan dan apa yang ada pada kita. Dan jangan keraskan hati ketika kita mendengar suaranya, ketika kita mendengar firman-Nya, entah itu berupa teguran, entah itu berupa nasihat, entah itu berupa berkat-berkat, ya, sesuatu yang baik. Terlebih ketika kita mengalami sesuatu yang baik, jangan kita keraskan hati kita. Mari kita sadar, ya, bahwa semua itu diizinkan Tuhan karena ada Tuhan yang indah buat kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Yang kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita pada pagi hari ini. Saya mengajak untuk melantunkan satu pujian yang mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia sebagai gembala kita yang baik. Dia tidak akan membiarkan kita kekurangan. Dia akan selalu menolong kita, memberkati kita. Bahkan Dia akan memberikan jalan keluar buat kita dan seterusnya. Tuhan
pujian yang ini diambil dari kitab Mazmur pasal 23. Dia benar-benar gembala yang baik. Ini satu pengharapan buat kita semua. Kalau mungkin saat-saat ini dalam perjalanan iman, dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, ada hal-hal yang tidak baik, yang kurang baik, yang terjadi dalam kehidupan kita. Yakini Dia tidak akan membiarkan kita mengalami bahaya. Dia tidak akan membiarkan kita mengalami kekurangan. Dia tidak akan membiarkan kita mengalami hal-hal yang akan membahayakan jiwa kita. Yang ini Dia sebagai gembala yang baik. Dia akan selalu memperhatikan kehidupan kita. Dia akan selalu memenuhi kebutuhan jiwa kita, menyegarkan, memuaskan batin hati kita bersama. Kita lantunkan pujian refrennya. Saya mengundang dengan hormat Ibu Deborah Lukas maju ke depan untuk berdoa. Ia membimbing ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam gembala Segala puji syukur hanya bagi Engkau, Bapa yang baik, Bapa yang menjadi gembala di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh dengan berbagai banyak tantangan dan masalah. Tetapi firman-Mu memberikan pengharapan, firman-Mu memberikan penghiburan bagi kami semua Tuhan, memberikan kekuatan pencerahan hati kami, membangkitkan iman kami kembali Tuhan, bahwa di dalam setiap masalah kami, di dalam setiap kehidupan kami yang sering mengalami kegagalan, kejatuhan, Tuhan, Engkau gembala yang baik, yang selalu terbuka, yang selalu memandang kami, yang selalu menaungi kami, yang senantiasa Tuhan memberikan kekuatan, memberikan Tuhan kedamaian, yang senantiasa membuka jalan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami kembali bahwa ada satu gembala yang senantiasa peduli, gembala yang senantiasa bertanggung jawab atas hidup kami, gembala yang tidak akan membiarkan domba-dombanya berjalan sendiri, tetapi dengan penuh kasih akan senantiasa dituntunnya, akan senantiasa dibawa ke padang rumput yang hijau. Tuhan, terima kasih untuk setiap janji firman-Mu pada pagi siang ini Tuhan, dan biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami di dalam langkah-langkah kami ke depan Tuhan. Dalam hati kami selalu berkata bahwa ada gembala yang baik, gembala yang luar biasa, gembala yang peduli akan hidup kita, dan kami tidak akan pernah takut lagi. Makasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu Ibu Lukas Sipora. Biarlah Tuhan, semakin hari Kau semakin pakai dia menjadi alat-Mu Tuhan. Manapun hamba-Mu berada, penyertaan-Mu Tuhan senantiasa Kau limpahkan. Kau senantiasa Tuhan menyertai di dalam setiap pelayanannya, di dalam keluarganya. Terima kasih Bapa Surga kami untuk setiap berkat firman-Mu pada saat ini. Dan doa kami ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Silakan duduk kembali, saya kembalikan kepada sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang
pujian sekali lagi untuk Tuhan. Kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Mazmur 35 ayat 9 berkata bahwa jiwaku bersorak-sorai dalam Tuhan dan hatiku girang karena keselamatan darinya. Sebentar kami akan memberikan persembahan untuk para petugas. Dipersilakan maju ke depan. Mari satukan hati. Tundukkan kepala. Kita tundukkan kepala. Tapi kami mengucap syukur atas segala pilihan yang kau berikan di sepanjang ibadah yang kami lewati. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, Bapak. Kami berikan dengan segenap hati kami, seluruh yang kami punya. Kami upayakan untuk mempermuliakan nama-Mu, Bapak. Berkati tangan-tangan yang memberi dengan sukacita, berkati kami yang memberi dengan hati gembira, Bapak. Kami percaya dengan persembahan kami, nama-Mu boleh semakin dipermuliakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Allah sama. Shalom. Selamat pagi. Saya sukanya pagi terus. Terima kasih buat Ibu Pendeta Lukas Sipora Sutarni. Nama Lukas tidak bisa dilepas. Lukas Sipora Sutarni. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jemaat, gembala mengucapkan terima kasih buat Ibu Pendeta. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan untuk Ibu Pendeta. Sudah berapa lama berkali-kali saya kontak sama Ibu Lukas, tak pernah jadi. Ya. Dan kemarin ketika saya hubungin kali yang terakhir, justru ya yang tadi seperti tadi responnya Ibu Pendeta Lukas tertawa-tawa. Saya bilang, kenapa Bu? Iya, gitu kan. Udahlah Bu, saya bilang begitu. Kenapa? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tertarik dengan sosok Ibu Sipora. Karena satu hal, komitmennya di dalam Tuhan itu luar biasa. Walaupun pengakuan saya ini kan cuma pelayanan di desa, apa bisa saya pelayanan di kota? Ya, saya justru di hari-hari ini saya sedang memikirkan tentang desa. Ya, minggu yang lalu kita berkunjung ke Tumia, ya. Dan hari ini kami tidak tahu mau kemana.
Tapi saya percaya bahwa ada maksud Tuhan dalam kehidupan kita melalui Ibu Pendeta Sephora. Karena saya tahu Ibu Pendeta ini sangat setia dalam kehidupannya dari ke Purwokerto tahun 76 kalau nggak salah, ya berarti itu masih seumuran Jabu yang baru tumbuh kita saya ibaratnya, ya. Tapi Ibu Sephora sudah mulai mengambil satu komitmen pelayanan melayani Tuhan. Bahkan kalau tidak salah mendengar kesaksian tadi di Pinang dari beberapa orang laki-laki tetap ditolaknya. Lebih dari satu kan Bu? Iya kan? Tadi yang disebut ada hamba Tuhan yang mendekati. Yang kedua ada jemaat. Kalau saya nggak salah dengar rekaman saya kayaknya masih jelas. Tapi punya komitmen bahwa hidupnya itu sudah diserahkan kepada Tuhan. Komitmennya melayani dari satu tempat ke tempat lain. Kalau saya tadi mengingat ada 3 tempat pelayanan, ya, di Sukaraja, Brigadir, sama Tumiak, Cindaga, Sukaraja. Ya. Kalau dibilang lelah, lelah nggak? Lelah. Kalau dibilang jemu nggak? Ya. Kalau ingin memanjakan diri, kira-kira ada nggak keinginan itu? Ada. Tapi semuanya dikorbankan hanya untuk panggilan melayani Tuhan. Kalau yang lain bisa healing hari Minggu dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya percaya ketika mengakui bahwa Tuhan adalah gembala, Tuhan pelihara itu. Amin. Demikian juga ketika kita mempercayai Tuhan sebagai gembala, maka Tuhan akan pelihara kita sebatas kita mau dipelihara sama Tuhan. Kuncinya cuma itu. Sebatas kita mau dipelihara sama Tuhan. Ya, kalau kita mau ngatur Tuhan, ya pemeliharaan Tuhan itu cukup. Bapak Ibu, 40 tahun, ya, ini masih pagi masalahnya. 40 tahun aku jemu kepada angkatan ini. Tuhan berkata aku jemu. Dalam terjemahan lain katakan aku muak. Dalam terjemahan lain katakan aku pegel. Ya. Coba kalau Tuhan sudah muak, Tuhan sudah jemu, Tuhan sudah pegel, ya. Cuwoing penggalih. Tahu arti cuwoing penggalih? Kecewa. Kalau Tuhan sudah kecewa, kita mau berdoa ya sudah terlambat. Saudaraku, oleh sebab itu jangan keraskan hatimu untuk datang kepada Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Saya menjemput bapak ibu dan saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu hari ini. Kami tahu Engkau adalah gembala yang baik, ya. Gembala yang baik peduli dengan domba-dombanya. Ketika domba-dombanya mau digiring ke padang rumput, tidak semua jalan yang dilewati mulus, tidak semua jalan yang dilewati rata. Tapi ketika Engkau Tuhan sebagai gembala menuntun di medan apapun, kami mau ikut Tuhan. Kami mau turut akan instruksi-Mu Tuhan. Dan kami tahu Engkau punya rancangan tujuan sampai ke padang rumput yang hijau. Kami tidak akan pernah lari dari kenyataan. Kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Beri kami kekuatan untuk tetap memegang komitmen ini Tuhan. Supaya kami pada waktu sangkakala berbunyi, kami tetap ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu hari ini.
yang tetap setia datang kepadamu dalam ibadah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat daripada Tuhan. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, diberkati hidupmu, diberkati pasanganmu, diberkati rumah tanggamu, keluargamu, anak-anakmu, diberkati seisi rumahmu. Berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi kehidupanmu, bahkan berkat yang tidak lazim pun Tuhan sanggup memerintahkan dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, diberkati pekerjaan usahamu, toko warung, apapun yang kau kerjakan. Jika kau serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati pekerjaan dengan berkat keberuntungan. Saudara yang percaya hari ini bahwa saudara sudah bangga punya Allah sebagai gembala yang luar biasa, gembala yang baik dalam kehidupan saudara hari ini. Yang percaya katakan amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memenuhi daerahku. Shalom.